Halo, assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja. Pada pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan kalian sebuah pembelajaran mengenai bunyi, di mana bunyi sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita. Mari kita simak. Tahukah kalian bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar? Nah, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar, sehingga menghasilkan sebuah bunyi. Hei, tahukah kalian bahwa bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang? Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Dan benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Contoh sumber bunyi seperti telepon, bel, televisi, dan lain. Nah, bunyi dapat merambat melalui benda-benda seperti benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Mari kita buktikan dengan sebuah percobaan. Pada percobaan 1, bunyi merambat melalui benda gas. Pada percobaan kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Pada percobaan ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah nanti, silakan dikerjakan pada LKPD-nya ya, sesuai dengan perintah percobaan yang ada di LKPD kalian. Sifat bunyi yang selanjutnya adalah bahwa bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap melalui benda yang permukaannya lunak, yaitu seperti spons, kain, busa, kertas, karet, goni, kain, dan lain-lain. Sifat bunyi yang selanjutnya adalah bahwa bunyi dapat dipantulkan. Ada dua macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung dan gema. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Bagaimana bunyi dapat terdengar oleh telinga kita? Nah, pada gambar di samping terdapat organ telinga, di mana pada gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa gelombang suara melewati daun telinga, saluran telinga, diterima oleh gendang telinga, dan disalurkan lagi ke rumah siput, kemudian diterima oleh saraf auditory. Berikutnya jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Kemudian yang kedua, bunyi audiosonik. Bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20 Hz, di mana bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Melihat begitu pentingnya telinga kita, maka kita juga perlu merawat telinga kita. Bagaimana cara merawat telinga? Yang pertama, hentikan kebiasaan mengorek telinga begitu dalam. Kedua, jauhkan telinga dari suara-suara yang keras. Ketiga, melakukan pemeriksaan rutin kepada dokter. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.